Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mandela dengan NPM 20130411027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu dengan judul eh, Mudik dilarang, Corona berkurang. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya larangan mudik lebaran ya. Nah, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona, khususnya dari kota menuju desa begitu. Tentu kita tahu ya bahwa virus corona ini sudah menyerang sudah lebih dari 1 tahun lamanya. Dan khusus di Indonesia sudah banyak orang, yaitu lebih dari 1 juta jiwa yang telah terpapar virus corona ini, dan hingga saat ini jumlahnya masih terus bertambah gitu. Tentu ini jadi tugas yang besar bagi para pemerintah untuk dapat mengurangi angka penularan COVID-19 ini. Nah, lantas apakah larangan mudik ini dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19, dan apakah larangan mudik ini dapat berjalan dengan lancar? Nah, dengan adanya larangan mudik ya, pemerintah berharap angka penularan virus corona ini akan berkurang. Larangan ini berlaku bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kota, perjalanan antar provinsi, atau perjalanan antar negara, baik melalui jalur darat, jalur laut, ataupun jalur udara. Larangan ini sendiri dimuat dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Dan ada beberapa alasan ya yang melatar belakangi adanya larangan mudik ini. Di antaranya yaitu kekhawatiran akan meningkatnya jumlah kasus yang kemudian akan meningkatkan resiko kematian gitu. Yang kita tahu kan pada saat ini telah banyak yang terpapar dan semakin hari semakin bertambah gitu kasusnya. Nah, jadi dengan adanya larangan mudik ini diharapkan angka penyebaran akan dapat berkurang atau setidaknya tidak menyebar ke desa-desa begitu. Nah, jadi berdasarkan paparan tadi ya, dapat diartikan bahwa pemerintah berharap penyebaran COVID-19 ini dapat diminimalisir. Nah, namun kenyataannya berbeda begitu. Salah satu contohnya terjadi di Karawang yang lebih dari 100 kendaraan bermotor menerobos aparat polisi. Nah, menerobos di sini apa alasannya begitu? Ternyata selain karena keinginan untuk menemui keluarga, penerobosan ini menjadi salah satu bentuk protes para masyarakat ya. Karena apa? Karena mudik lebaran dilarang, namun pemerintah memperbolehkan adanya para warga negara asing masuk ke Indonesia begitu. Para pemudik ini menuntut agar adanya keadilan dari para pemerintah. Jadi jika warga negara asing diperbolehkan masuk, seharusnya masyarakat juga boleh melakukan mudik lebaran gitu. Nah, namun kenyataannya berbeda. Para warga negara asing boleh masuk, tapi mudik lebaran tidak boleh dilakukan gitu. Nah, lalu harapan dari pemerintah seakan-akan sirna begitu ya, karena banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, melanggar peraturan dilarangnya mudik lebaran ini. Tentu hal ini akan
membuat melonjaknya angka penularan COVID-19 di Indonesia, dan akan semakin banyak warga yang terinfeksi. Dan sudah pasti upaya pemerintah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 ini akan gagal gitu. Jadi pertanyaannya, siapa yang salah dalam kasus ini? Apakah pemerintah ataukah para masyarakat? Yang salah sebenarnya adalah masyarakat sudah tentu salah ya, karena telah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga seharusnya dapat menutup akses-akses dari luar negara begitu, agar para warga negara asing tidak dapat masuk ke Indonesia. Tidak ada virus yang terbawa dari negara lain menuju Indonesia begitu. Nah, jadi jika pemerintah ingin mudik lebaran, larangan mudik lebaran dapat berjalan dengan lancar, seharusnya pemerintah dapat menutup akses dari luar negara supaya warga negara asing tidak dapat masuk, dan para warga negara sendiri dapat merasakan sebuah keadilan begitu dari para pemerintah, dan akan memungkinkan adanya ketaatan dari para masyarakat untuk dapat menaati aturan larangan mudik lebaran ini, dan memungkinkan adanya pengurangan angka penularan dari COVID-19 sendiri. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.